Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 7. Saat ini kami berada di TWSL atau Taman Wisata Studi Lingkungan. Tempatnya berada di Jalan Basuki Rahmat, Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. TWSL atau Tempat Wisata Studi Lingkungan di Kota Probolinggo adalah kawasan yang berfungsi sebagai tempat edukasi dan rekreasi yang fokus pada pelestarian lingkungan. TWSL seringkali menyediakan fasilitas untuk mempelajari berbagai aspek alam dan lingkungan seperti flora, fauna, dan ekosistem lokal. Untuk saat ini, siswa kelas 9 SMPN 5 Probolinggo dikumpulkan di panggung TWSL untuk menerima informasi dan edukasi mengenai pengolahan sampah yang ada di Kota Probolinggo. Oke, selamat pagi pemirsa. Sekarang saya sedang bersama Kepala UPTD Pengolahan Sampah dari Dinas. Selamat pagi Bapak. Bisa perkenalkan Bapak? Iya, nama saya Ahmad Ardiansyah. Saya selaku Kepala UPTD Pengolahan Sampah di DLH Kota Probolinggo. Oke, kami punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan Pak mengenai pengolahan sampah. Dalam proses pengolahan sampah yang selama ini sudah dilakukan di sini tuh jenis sampah apa saja sih yang paling berkontribusi selama pengolahan? Ya, jadi untuk pengelolaan sampah yang paling banyak kontribusinya itu adalah dari sampah rumah tangga. Ya, kalau jadi kita ada sampah rumah tangga, ada sampah perkantoran, ada sampah sungai, sampah jalan raya. Itu beberapa item sampah yang ada di TPA Kota Probolinggo, yang masuk ke TPA Kota Probolinggo. Nah, dari data tersebut kita sudah banyak melihat dari data itu bahwa sampah dari rumah tangga yang paling banyak dan berkontribusi dalam timbulan sampah yang tertinggi itu. Ya. Oke. Apakah proses pengolahan limbah yang dilakukan selama ini sudah dikelola telah berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca? Iya, selama ini pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk Kota Probolinggo telah mengurangi emisi gas rumah kaca. Antara lainnya adalah pertama untuk yang saat ini kita gembor-gemborkan itu adalah simak ngebor luber, yaitu istilah biopori dengan dimensi yang besar 4 inci atau 4 dim. Itu sangat banyak berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca saat ini. Itu yang di Kota Probolinggo yang harus kita tingkatkan untuk banyak membuat lubang-lubang biopori. Jadi harapannya selain lubang biopori itu dapat mengurangi genangan air, mengurangi banjir, itu juga bisa menghasilkan pupuk organik dengan memasukkan sampah-sampah organik dari rumah tangga ke dalam biopori tersebut. Ya, itu mungkin pertanyaannya. Apakah ada praktik pengolahan limbah tertentu yang menurut Bapak perlu dipertahankan atau ditingkatkan? Mengapa? Ya, jadi untuk praktek pengolahan limbah yang perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan adalah yang pertama adalah kita harus melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Ya, jadi baik memilah sampah organik atau anorganik. Nanti anorganik itu dipilah berdasarkan jenisnya seperti botol, gelas, kertas, ya. Dan harus itu yang perlu ditingkatkan adalah untuk menambah semuanya Kota Probolinggo harus berperan aktif dalam melakukan pengolahan limbah, pemilahan dari sumbernya. Itu yang perlu kita tingkatkan. Agar apa? Karena melihat kondisi TPA kita saat ini sudah overload, dan untuk pembangunan TPA yang baru di Kota Probolinggo itu membutuhkan biaya yang relatif yang cukup besar. Jadi untuk mengurangi biaya-biaya tersebut, maka masyarakat Kota Probolinggo harus ditingkatkan dalam pemilahan sampah organik dan anorganiknya gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.
Oke pemirsa, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.